Saat ini negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi darurat bencana wabah akibat COVID-19. Tanggal 11 Maret tahun 2020, WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai global pandemik. Menyikapi hal tersebut, berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Sebab penyebaran virus tersebut terus meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindakan preventif sekaligus untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia telah dan sedang melakukan berbagai upaya seperti kebijakan untuk tetap tinggal di rumah, jauhi kerumunan, dan bekerja dari rumah, serta kebijakan dan tindakan konkret lainnya untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Salah satu bentuk penerapan dari kebijakan tersebut adalah belajar online. Mengenai belajar online dan atau belajar dari rumah, sangat penting untuk mengetahui esensi dari belajar online tersebut. Juga penting untuk mengetahui sejauh mana pentingnya keterlibatan orang tua untuk mendamping dan membimbing anak-anak sehingga mereka tetap menjalankan tugas sebagai pelajar. Dan juga perlu kita ketahui bahwa masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. Lalu bagaimana mereka menyikapi hal tersebut? Dan terkait dengan kebijakan belajar dari rumah, tentu ada berbagai macam kecemasan yang harus diantisipasi sedini mungkin. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja dan jauhi kerumunan. Saat ini dalam segmen Ngopi alias Ngobrol Pintar, kita akan membahasnya bersama Bapak Dr. Marcelus Ruben Payung MPD, dosen Unika Santo Paulus Ruteng. Baik Pak, selamat pagi dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membagi gagasan tentang belajar online. Baik, belajar di rumah ini sebenarnya bagian dari prinsip pendidikan. Boleh dikatakan merupakan pendidikan asali kita, karena semua pendidikan itu bermula dari rumah. Yang menjadi kesulitan sekarang bahwa tidak semua rumah, tidak semua keluarga itu menjadi tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak. Ya, kalau mengikuti tuntutan-tuntutan kurikulum nasional, jelas kita mengalami masalah. Karena bagaimana peran dari orang tua di rumah sekaligus sebagai tutor, sebagai pembantu guru atau pengganti guru di rumah. Nah, di sini tidak semua orang tua bisa melakukan ini. Nah, dulu sebenarnya pendidikan asali, saya katakan tadi, pendidikan dari rumah. Sedangkan pendidikan di sekolah itulah pendidikan komplementer, karena melengkapi apa yang tidak didapat di rumah. Dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, terutama yang dibutuhkan dalam dunia kerja dan sebagainya. Nah, karena itu tanggung jawab pendidikan itu kemudian diserahkan orang tua kepada sekolah. Nah, sekarang dengan situasi pandemi virus corona ini, ya kita kembali lagi ke rumah. Ada hal positif dan negatif yang bisa kita lihat di sini. Nah, yang positifnya bahwa rumah sekarang kembali lagi menjadi tempat belajar yang sesungguhnya, sesuatu yang sebenarnya dulu sudah ada. Ya. Nah, problemnya konten-konten pembelajaran di rumah itu kadang-kadang tidak sejalan juga dengan kurikulum di sekolah. Ya, kita tahu selama ini bahwa belajar di rumah lebih banyak itu berkaitan dengan konten karakter, pembentukan budi pekerti, kepribadian. Itu memang tempatnya paling banyak itu ada di rumah. Tapi yang namanya pembentukan pengetahuan, keterampilan-keterampilan
apalagi keterampilan spesifik yang berhubungan dengan dunia kerja dan sebagainya, itu ya tidak kita temukan di rumah. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat peluang lain, keterampilan-keterampilan atau pengetahuan-pengetahuan itu sekarang sudah terbuka. Ya. Dulu kita mengira bahwa sekolah itu sebagai pemilik semuanya, tapi sekarang semua sudah bisa diakses dengan bebas. Ada layanan-layanan yang mungkin dari internet yang mungkin misalnya Google ya, atau apa saja yang bisa diakses. Kita bisa mencari tahu informasi, pengetahuan, keterampilan itu melalui internet. Nah, kita bagi daerah-daerah atau wilayah-wilayah sudah dijangkau dengan jaringan-jaringan internet, bagi saya ini tidak sulit, hal yang bagus, baik ya. Dengan demikian juga orang tua tidak mengalami kesulitan, guru juga tidak mengalami kesulitan, anak juga tidak mengalami kesulitan. Tapi bagaimana kalau misalnya di wilayah atau daerah-daerah yang akses jaringan internetnya sangat sulit, maka satu-satunya yang mereka andalkan itu adalah guru di sekolah. Ya. Nah, modus pembelajaran macam mana yang bisa dibutuhkan atau yang cocok untuk ini? Ya, untuk sementara ya sekarang hanya melalui penugasan-penugasan yang bersifat offline. Guru memberikan tugas kepada siswa, dilengkapi juga dengan sarana ala kadarnya seperti buku pelajaran, lalu kemudian siswa mengerjakan di rumah. Ya. Nah, karena sifatnya offline, tidak ada interaksi langsung antara siswa dengan guru, maka siswa sering mengalami kesulitan ketika dia tidak mengerti hal tertentu yang berkaitan dengan materi pelajaran, kepada siapa dia harus bertanya. Syukur-syukur kalau orang tuanya bisa membantu ini. Tetapi kalau orang tuanya itu tidak memiliki kapasitas yang bisa menolong itu, ya tentu saja ini menjadi kesulitan besar bagi anak-anak. Jadi ada plus minusnya belajar di rumah. Di satu sisi ya, kalau siswa-siswa yang ada di lingkungan yang kaya dengan sumber belajar, termasuk akses kepada internet, maka hal ini tidak terlalu sulit bagi mereka. Ya. Tapi bagi siswa-siswa yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap internet, tidak memiliki kekayaan sumber belajar, satu-satu yang mereka harapkan itu hanya dari sekolah, dari guru, nah ini menjadi persoalan besar. Di sisi lain juga kemampuan orang tua, kapasitas orang tua dalam membimbing anak. Dan kalau itu tidak cukup, maka ini juga menjadi masalah lain bagi belajar di rumah. Ya, kita harapkan bahwa orang tua menyadari penuh fungsi dia pada situasi seperti ini. Bahwa dia tidak hanya sebagai pendukung bagi siswa untuk belajar di sekolah, tetapi dia memang menggantikan peran guru di sekolah. Kalau memang tidak bisa melaksanakan tugas sebagai tutor, minimal dia sebagai pengontrol, mengendalikan waktu belajar mereka. Kalau memang dia tidak punya kapasitas untuk menjadi tutor, ya minimal dia bisa menjadi pengontrol, pengendali untuk waktu belajar mereka. Jadi tanggung jawab orang tua jelas sangat besar. Satu sisi dia harus paling kurang mengganti sebagian peran dari guru. Ya. Di sisi lain ya dia harus duduk sebagai pengontrol belajar, menyediakan fasilitas belajar yang memadai di rumah dan menyediakan lingkungan rumah yang menyenangkan untuk belajar. Ya. Jadi harapan kita ya sebenarnya kalau bisa kita berdoa bersama wabah ini cepat berlalu supaya kita bisa kembali lagi pada situasi kita yang normal, belajar kembali lagi ke sekolah. Jangan kemana-mana, tetap di rumah saja dan jauhi kerumunan.